Gini deh, kalau dengar kata arsip, pasti kebayangnya langsung bosenin kan? Nah, buang jauh-jauh pikiran itu. Karena dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ubah kegiatan yang kelihatannya sepele ini jadi semacam superpower buat produktivitas kamu. Siap? Pernah ngerasain kan? Frustrasinya nyari satu file penting yang kamu yakin banget ada di situ, entah di laptop atau di tumpukan kertas. Waktu kebuang, panik mulai datang. Aduh, kita semua pernah kok. Nah, pembahasan kita kali ini tujuannya satu, biar drama kayak gitu nggak kejadian lagi selamanya. Lihat deh perbedaannya, jauh banget kan? Di satu sisi, kekacauan, stres, buang-buang waktu, dokumen hilang, bisa-bisa bikin kesalahan fatal. Di sisi lain, kendali. Kamu jadi fokus, efisien, semuanya ketemu instan. Kelihatan jauh lebih profesional. Jadi, intinya simpel, ini bukan soal rapi-rapi doang, ini soal performa kerja kamu. Oke, pertanyaannya sekarang gimana caranya pindah dari tim kacau ke tim terkendali? Jawabannya cuma satu kata, sistem. Yep, sesimpel itu. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana sebuah sistem pengarsipan bisa jadi senjata rahasia kamu. Jadi apa sih untungnya punya sistem ini? Jelas banget. Kamu bakal hemat waktu yang berharga banget, stres bakal berkurang drastis, nggak ada lagi tuh panik nyari-nyari berkas, dan yang paling penting, mencegah kesalahan-kesalahan yang nggak perlu. 3 manfaat nyata, simple tapi dampaknya luar biasa. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita masuk ke bagian gimana caranya. Kita sebut ini alur pengarsipan 5 langkah. Anggap aja ini resep masak deh. Jelas, gampang diikuti, dan hasilnya dijamin enak alias teratur. Nah, ini dia resepnya. Gampang banget diingat. Periksa, indeks, kode, sortir, dan tempatkan. Cuma 5 langkah ini, kalau kamu kuasai 5 langkah ini, fondasi sistem kamu bakal kokoh banget. Yuk kita mulai dari yang pertama. Langkah 1, memeriksa. Anggap diri kamu sebagai satpam atau penjaga gerbang. Sebelum ada dokumen yang masuk ke sistem arsip, kamu harus pastikan dulu. Ini dokumen udah final belum? Udah ada tanda rilisnya belum? Mungkin berupa tanda tangan, stempel approved, atau email konfirmasi. Kenapa ini penting? Biar arsip kamu nggak jadi tempat sampah buat draft-draft yang nggak kepake. Lanjut, langkah kedua, mengindeks. Nah, bagian ini seru banget. Kamu di sini sebenarnya lagi bikin Google buat file-file kamu sendiri. Kamu yang tentuin kata kunci atau kata tangkapnya. Nanti kalau mau nyari file ini, kamu bakal ngetik apa? Nama klien, tanggal proyek, atau subjek laporannya? Nah, kata kunci itulah yang jadi indeksnya. Oke, kata kuncinya udah ada. Langkah ketiga, mengode. Sekarang waktunya kita nempelin kode itu ke filenya. Bisa dengan nulis di pojok kanan atas, pakai stabilo warna tertentu, atau ngasih label di folder digital. Tujuannya, biar sekali lihat aja kamu langsung tahu, oh ini file soal proyek A, nggak perlu buka-buka isinya lagi. Langkah keempat, menyortir. Nah, disinilah keajaiban efisiensi terjadi. Jadi daripada kamu nyimpen file satu-satu, yang mana itu lama banget, mendingan kamu kelompokin dulu. Semua file dengan kode faktur Jan 2024 kumpulin jadi satu. Semua yang kodenya klien Z jadiin satu tumpukan. Ini benar-benar ngubah proses yang tadinya satu persatu dan ngebosenin jadi jauh lebih cepat. Dan terakhir, langkah kelima, menempatkan. Ini dia momen yang paling memuaskan. Tinggal ambil tumpukan file yang udah kamu sortir tadi, terus masukin dah ke rumahnya masing-masing. Selesai. Siklusnya beres, dan kantor atau komputermu sekarang jadi rapi dan terkendali. Oke, sekarang Samu udah jago nih soal prosesnya. 5 langkah tadi udah di luar kepala. Sekarang kita naik level sedikit ke strategi. Karena 5 langkah tadi itu bisa kita terapkan ke berbagai jenis sistem pengarsipan. Pertanyaannya, sistem mana yang paling pas buat kamu? Nah, disinilah kamu milih senjata andalanmu. Coba deh pikirin, dokumen apa yang paling sering kamu urus? Kalau kebanyakan soal klien atau data karyawan, ya pakai sistem alfabetis berdasarkan nama. Kalau isinya laporan-laporan riset atau notulen rapat, sistem subjek paling cocok. Ngurusin invoice atau surat menyurat, pasti paling gampang pakai kronologis berdasarkan tanggal. Kalau kerjaanmu berhubungan sama lokasi, kayak data penjualan per kota, ya pakai geografis. Atau kalau butuh kerahasiaan tinggi kayak berkas kasus, sistem numerik itu yang terbaik. Kuncinya pilih yang paling nyambung sama kerjaanmu sehari-hari. Nah, kalau kamu masih berurusan sama dokumen fisik, jangan lupa siapin peralatannya. Minimal banget butuh map atau selector, terus pembatas atau guide buat misain kategori-kategorinya, sama label yang jelas biar gampang. Pelubang kertas dan stapler juga penting, biar semuanya rapi di dalam map. Ini alat-alat dasar biar sistem fisik kamu berjalan lancar.
Oke, kita rangkum sedikit ya. Kita udah ngebahas gimana caranya bergerak dari kondisi yang tadinya kacau jadi serba terkendali. Dan ingat, ini bukan cuma soal meja yang bersih atau folder yang rapi, ini soal mengubah cara kerja kamu dari akarnya. Ada kutipan bagus banget nih yang pas. Sistem pengarsipan yang baik itu tujuannya bukan biar barang susah hilang, tapi biar semuanya jadi gampang banget ditemukan. Nah, itu dia. Fokusnya bukan lagi ke rasa takut kehilangan, tapi ke keyakinan kalau kamu bisa nemuin apapun, kapanpun. Itu perubahan mindset yang paling penting. Dan kalau ada satu hal yang perlu kamu ingat dari semua ini dia. Kamu nggak perlu sistem yang ribet-ribet, nggak perlu 5 sistem sekaligus. Kamu cuma butuh satu sistem yang bagus, yang cocok buat kamu, dan yang paling penting, kamu pakai secara konsisten. Itu aja kuncinya. Oke, sekarang giliran kamu. Jangan cuma didengerin, tapi langsung dipraktekin. Coba pikirin, satu area aja di hidup kamu, entah itu tumpukan kwitansi di laci, folder downloads di komputer yang udah kayak kapal pecah, atau meja kerja kamu. Pilih satu. Area mana yang mau kamu beresin minggu ini pakai superpower barumu?